Jadi ada satu ulama sangat cinta, saya ringkas saja ini, dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Jadi kerjaannya itu tiap hari baca kitab Imam Ghazali. Udah muta'alliq jam. Ismamul Habr lah kalau zaman kita, Habib Abdul Qadir. Atau kalau udamanya siapa? Sayyidina Abdullah Al-Idrus yang sampai bikin bakh-bakho itu. Jadi si Syekh ini yuhib jiddan kutubal Imam Al-Ghazali. Satu waktu di malam hari beliau baca karangan ulama lain yang merad Imam Ghazali, membantah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ma'ajalalati qadrih, musuhnya kan banyak tuh. Fi zamanihi wa fi zamanina wa ila yaumil qiyamah. Memang orang kalau magobnya tinggi ya musuhnya pasti banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang ini. Ya. Lihat aja namanya di itu, saya nggak baca lah, nggak enak. Pokoknya ada orang senang kitabnya Imam Ghazali. Satu malam, satu kali ini, beliau baca kitab yang membantah kitab-kitab Imam Ghazali. Satu kali saja kejadiannya baca ini. Allah Ta'ala langsung membuat dia buta. Fa'amiyah. Buta. Siapa yang membutakan? Allah. Tanbih, peringatan keras dari Allah Ta'ala. Kenapa engkau membaca kitab yang merad, yang membantah Kutubul Ghazali. Nah, karena ini orang saleh, orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, paham beliau, wah ini gara-gara saya baca kitab yang anti kepada Imam Ghazali. Fasajada lillahi ta'ala, beliau sujud, tadarru, menangis, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan bersumpah, mulai saat ini saya tidak akan lagi membaca kitab yang membantah kitab-kitab Imam Ghazali abadan, selama-lamanya. Faraddallah alaihi basarah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ini orang taubat dikembalikan penglihatannya, bisa melihat lagi. Cerita ini cerita betul terjadi, bukan palsu, bukan hoax. Waqad dzakara Sayyidi Muhyiddin hadhil hikayah karamatan. Ini karamahnya orang itu, kata Imam Ibn Arabi. I'tina'an minal haqqi bihi wa tanbihan lahu. Karena perhatian Allah Ta'ala kepadanya dan peringatan Allah. Dan juga satu lagi nih, menunjukkan jalalatu qadril Imam Al-Ghazali wa kutubih, tentang keagungan Imam Ghazali dan keagungan kitab-kitab beliau. Kalau Anda bertanya kepada saya atau bertanya-tanya di dalam hati, di zaman kita ini kan banyak orang yang mencaci maki Imam Ghazali habis. Hadisnya palsu, banyak banget, apalagi dari sayap kiri, nggak kehitung yang mencaci Imam Ghazali. Kenapa nggak ada yang buta matanya? Jawaban saya, mereka orang-orang yang tidak diperhatikan Tuhan, selesai. Kalau orang diperhatikan Allah Ta'ala, kalau orang disayang Allah Ta'ala, apabila dia melakukan kesalahan kecil, sedang atau besar, pasti ada peringatan dari Allah Ta'ala yang dia fahami. Yang ngerti orang itu sendiri, yang dia fahami. Oh, ini peringatan dari Allah Ta'ala bahwa saya tidak boleh melakukan ini. Dan itu pasti terjadi. Ada yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala tiap waktu, ada yang diperingatkannya tiap jam, ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup satu kali. Ala ma aradallah, sesuai maqam orang tersebut dan kedekatan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin dekat orang kepada Tuhan, akan semakin sering Allah Ta'ala mengirim sinyal-sinyal perhatian, sinyal-sinyal peringatan. Jangan lakukan ini, atau kebalikannya, lakukan ini, engkau akan mendapat futuh, kerjakan ini. Ini dengan bahasa kejadian loh ya, bukan Allah berbicara seperti orang, bukan, alhamdulillah. Dan akan memahami
ucapan saya ini orang-orang yang sudah mulai suluk, yang sudah mulai masuk thariqah, nggak usah jadi wali, baru masuk suluk aja sudah terjadi itu. Sinyal-sinyal dari Allah. Kalau saya, ini contoh kecil, kalau saya baca sholawat 10.000, kemudian hari ini 9.000, nggak tenang hati saya. Itu sinyal itu inayah dari Allah Ta'ala itu. Itu contoh kecil. Nah, kalau tadi ini, karena beliau orang yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala, peringatannya keras, langsung buta. Buta, tobat, ngelihat lagi. Ini bener loh, ini yang cerita Imam Ibn Arabi, udah nggak kira keliru. Yang menyampaikan kepada kita juga ulama besar, Habibu Rasulullah SAW, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sahib kitab Jami' Karamatil Awliya.